Saya juga belum mengecek karena ini masih tersegel ya kawan-kawan ya. Jadi ini nanti kita seperti ini ya bentuknya. Ini adalah BR11 BR 1100 CK. BR 1100 CK. Penasaran ya? Iki koyo apa apike iki laptop iki itu loh. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas. Murah, berkelas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Oke teman-teman ya, pecinta informasi teknologi masa kini, sekarang ada sesuatu yang kita bongkar lagi. Jadi kita akan unboxing ya. Ini sudah bisa dilihat adalah produk dari Asus ya teman-teman, dan sekarang ini lagi gila-gilaan ya harga ya, tidak menentu. Intinya distributor itu bilang ganti harga, tapi ya memang benar ganti harga ya, ada yang naik ada yang ganti harga. Jadi kalau kita nggak waspada, kita dengan harga yang misalnya 5 juta itu kita nggak dapat performa yang baik ya kan kawan, karena ada juga yang generasi-generasi lama itu masih dijual di tahun yang sekarang ya, di Agustus 2021. Nah, ini model yang sekarang ini yang harga kisaran 5 juta naik turun ya, ini naik turun. Bisa kita bilang kurang lebih 5 juta. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Asus itu memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya sudah diperkenalkan yang di dulu ya, yang zaman dulu, tapi produk ini dirasa dalam pembahasan artikel yaitu lebih baik dari prosesor sebelumnya. Ini adalah dari 11,6 in. Jadi kalau mengingat 11,6 berarti netbook ya kawan-kawan ya. Jadi pendahulunya itu ada E202, E203 ya. Ya sekarang ini ada yang lebih fresh ya di tahun sekarang, dan dari beberapa cuplikan artikel yang kita baca yaitu katanya sih ini seri yang ini adalah yang paling keren, yaitu dia mempunyai sesuatu yang beda, yaitu lebih safety, yaitu dia itu ada standar militerisasinya. Artinya itu dia mempunyai STD ya teman-teman ya, dengan 810H 810H. Jadi kalau kita baca sekilas itu standar militer itu artinya dia sudah standar uji laborat ya kan kawan ya. Dia di Amerika Serikat ya kalau kita lihat di beberapa macam artikel, dan dia intinya itu kalau standar militer itu dari iklim, suhu, cuaca sudah diuji di laborat, dia itu mampu mempertahankan kualitasnya gitu. Jadi kita tahu ya, untuk periode yang sebelum ini ya, untuk produk-produknya apalagi nggak semua dari Asus ya kan, karena yang kita pengalaman itu mungkin teman-teman juga pernah mengalami juga, untuk masalah kayak body casing itu tidak begitu awet ya, khususnya yang seri S441. Dia itu tipis ceknya, A407, S441, terus S41B, terus apa itu yang seri NA, MA. Nah seperti itu dia apa ya istilahnya, catnya, lapisannya itu sangat tipis ya kan. Jadi di ini itu memperkenalkan sesuatu yang beda, yaitu dia dimana lebih awet untuk dari catnya ya, terus dari ketahanannya jadi tahan goncangan. Mungkin bisa juga dibilang jatuh nggak apa-apa, tapi kita nggak akan membantingnya kan kawan ya. Jadi artinya apakah seperti itu demikian, dan seri ini yaitu langsung saja teman-teman, Asus BR 1100 CKA GJ0410T. Ini adalah serinya ya kawan-kawan ya. Jadi nanti kita akan mengetahui seberapa performanya teman-teman, katanya lebih baik dari sebelumnya. Nah ini spesifikasinya adalah sebagai berikut, yaitu dia prosesor menggunakan teknologi yaitu di seri Intel N4500. Nah
Intel N4500 yaitu itu GHz-nya dari 1,1 bisa up to 2,8. Nah, kalau dilihat dari sini berarti Intel N4500 ini adalah 1,1 up to-nya sampai ke 2,8 itu lebih baik dari Intel N4000 ya teman-teman. 4500 itu 1,1 sampai 2,8 GHz. Namun kalau Intel M4000 yang pengalaman kita kemarin up-nya itu sampai ke 2,6 ya teman-teman ya. Jadi ini up-nya sangat tinggi sekali ya. Kalau ini 1,1 up to 2,8. Jadi dibikin 1,1 mungkin untuk mengawetkan baterai karena netbook ya. Dan di sini adalah baterainya adalah 3 sel. Kita belum mencoba awetnya seberapa ya kawan-kawan. Kemudian untuk LED-nya sendiri saya sudah prosesor ya. Dia menggunakan 11,6 in ya. LED-nya menggunakan 11,6 in dengan resolusi HD 1366 x 768. Jadi resolusi 1366 x 768 dengan pixel 45%. Dan anti glare ya teman-teman ya produk ini ya kawan-kawan. Dan ini di dalam sini adalah chipsetnya Intel dengan grafiknya yaitu Intel UHD. Nanti kita lihat Intel UHD-nya berapa ya di sini ya kawan-kawan. Karena kalau biasanya yang kemarin-kemarin itu yang 4000 atau berapa itu Intel Ultra HD-nya itu 620 ya kan nggak salah ya. Mungkin bisa dibuka lagi di sebelumnya. Jadi kita mencoba-nyoba ya intinya. Kalau buat teman-teman jangan nyoba ya. Nonton ini nanti kan jadi istilahnya wawasannya ada. Mantap enggak mau membeli. Nah, judulnya itu. Mantap enggak mau membeli produk Asus ini ya. Asus ini yang seri DBR 1100 TKA. Nanti lihat di sini ya kawan-kawan ya. Kita akan mengukur kinerja benchmarknya nanti dapat berapa ya teman-teman. Kalau di Intel N4000 kemarin dia itu sudah terbukti mampu mengungguli dari AMD yang pesaingnya yaitu di seri 9125 ya. Dia benchmarknya sekitar dapat 125. Nah, nanti ini dapat berapa? Mestinya ini lebih tinggi ya karena dia kakaknya ya teman-teman. Yang seri ini dia menggunakan LED yang kecil. Jadi yang kemarin yang N4000 rata-rata yang kita vlog itu yang S441M itu dia adalah 14 in. Nah, terus untuk topik selanjutnya yaitu dia menggunakan RAM 4 GB ya teman-teman, DDR4 dengan 2400 MHz ya onboard. Jadi produk ini adalah RAM-nya 4 GB, DDR4 onboard. Artinya tidak bisa di-upgrade teman-teman. Nah, ini tidak bisa di-upgrade. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mengupgrade jangan beli yang seri ini. Namun ini juga ada penyimpanannya. Nanti ada upgradable-nya. Sebelum bahas penyimpanannya itu RAM ya kan. Dan RAM intinya DDR4 itu adalah lebih baik daripada DDR3. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah harddisknya ya kawan-kawan. Penyimpanannya kita lanjut ke penyimpanannya. Di sini adalah media penyimpanannya itu menggunakan eMMC. Bawaannya yang ada di sini adalah 128 GB dan terdapat slot di dalamnya. Jadi ada slot SSD NVMe. Jadi teman-teman bisa menambahkannya. Tapi kalau masih garansi mending jangan. Atau kalau enggak konsultasi ya. Konsultasi apakah kalau tambahkan SSD-nya itu garansinya batal. Nah, itu seperti itu. Kalau menurut saya jangan dulu ya. Ini karena garansinya adalah 1 tahun ya. Kita eman-eman ya. Udah membeli tekan goni nggak bisa garansi ya kan digaransikan. Terus di sini untuk konektivitasnya yaitu dia ada Bluetooth-nya yaitu dengan 5,0 terus LAN-nya RJ45 ya dengan GB Ethernet untuk USB Gen 1, port USB Gen 3.2, Gen 2 dan ada USB tipe C ya kan kawan ya. Di sini ada tipe C dan 2.0. Jadi USB 2.0 ada, 3.0 ada, USB tipe C ada ya di sini. Terus terdapat port HDMI, card reader dan combo audio. Nah, berarti yang tidak ada di sini adalah port VGA-nya ya kan kawan ya. Dia tidak terdapat ya seperti yang lalu-lalu ya. Terus di sini seperti yang lalu dalam arti yang model yang sekarang yang tahun 2021 ya, sebelum ini. Jadi
Kalau yang S441 masih ya, S441 masih ada port VGA-nya, tapi yang seri ini enggak ya. Apalagi yang seri-seri kayak Slackbook ya, ada apa ya? Yang tipis-tipis ya, yang cenderung slim-slim itu kan Asus kan kadang sudah dihilangkan yang port VGA-nya, digantikan dengan HDMI. Nah, terus speaker di sini adalah menggunakan speaker stereo dengan Sonic Master Audio. Nanti kejernihannya seperti apa bisa didengarkan ya. Terus kemudian untuk tadi sudah kita singgung dari awal, baterainya yaitu dia 3 sel ya. Awetnya bagaimana nanti kita lihat juga, adalah 42 WHR lithium ion baterai ya. Dan untuk operating sistemnya di sini adalah menggunakan Windows 10 64 bit, yang sekarang sudah ada Windows 11, tapi di sini bawaannya adalah Windows 10 ya. Kalau Windows 11 itu nanti kalau mau diinstal main-main ya, ini masih originalnya, masih bawaannya. Dan ini dimensi beratnya yaitu dia adalah semuanya adalah seberat 1,26 kilo. Jadi beratnya adalah 1,26 kilo dan memenuhi standar MIL STD 810H yang tadi saya singgung dari awal, yaitu dia adalah dari suhu, iklim, dan cuaca dia sudah diuji laborat ya kawan-kawannya, standar militer. Jadi produk ini itu lebih tangguh, lebih bandel dari suhu, cuaca, dan iklim, dan lebih awet. Nah, ini mungkin pengembangannya ya. Terus kemudian sekarang mengacunya kan era milenial ya, era milenial tahun 2021, apalagi lagi banyak daring, sekolah itu nggak di sekolahan, kuliah di rumah saja. Nah, mungkin webcamnya ini istilahnya ditingkatkan ya kawan-kawan ya. Di sini yaitu dia menggunakan webcam dengan resolusi HD 720p. Jadi belum full HD ya, dia menggunakan resolusi HD 720p. Mungkin untuk cukup ya untuk yang seri ini ya, 11,6 ya. Coba nanti kita lihat hasil kualitas webcamnya, karena biasanya kalau mengikuti pasar itu akan mengembangkan sesuatu ya. Karena kalau kita dilihat di kompetitornya, HP itu untuk masalah webcam itu dia lebih baik ya. Jadi bisa dikomparkan lah istilahnya, halus. Nah, nanti mungkin sekarang akan menunjukkan ya mungkin, atau namun masih sama, saya juga belum mengecek karena ini masih tersegel ya kawan-kawan ya. Jadi ini nanti kita seperti ini ya bentuknya. Ini adalah BR 1100CK. Nah, ini berat banget ya kalau sama ini ya. Mungkin kalau tadi laptopnya saja 1,2 ya, 1,2 kilo. Nah, nanti kita akan bongkar. Ini masih segel. Mungkin dari kita sekian saja ya. Kita akan uji, kita akan analisa kecepatannya seperti apa. Kita belum melihat secara keseluruhan, nanti pokoknya penasaran ya. Iki koyo apa iki laptop iki itu loh. Ini karena harganya juga di angka 5 jutaan naik turun ya. Jadi kita harus nguji ya. Sebelum teman-teman beli, ada baiknya teman-teman melihat banyak referensi, salah satunya dari channel kita yaitu Toko Komputer Indonesia. Dan semoga saja vlog kita bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan unboxing ya. Ini adalah produk dari Asus BR100CK. Sudah disiapkan PMS-nya ya. Ini tim kita, Mas Renaldi. Coba Mas, secara baliknya kayaknya istimewa ya. Nah, seperti itu ya produknya teman-teman. Coba kita buka, ini masih segel ini. Itu dibongkar, unboxing ya, seri Asus BR 1100CK ya, Asus BR 1100CK. Nah, di sini produknya adalah garansinya
1 tahun. Nah itu seperti itu produknya. Oke ya, udah kita langsung buka aja. Ini bulan Agustus ya, oleh-oleh kemerdekaan. Ternyata laptopnya agak tebel ya. Jadi mungkin sesuai di wacana itu bisa dilihat. Dia tebelnya itu karena mungkin ada pelapis pelindungnya. Ini masih segel ya. Ini bener Mas. Ini bahannya. Ini bahannya karet ya. Jadi saya malah jadi teringat dengan merek Lenovo Mas, yang build acting pad itu ya. Nah, itu adalah bahannya seperti itu. Nanti kita foto. Tebal ya. Sendirikan Mas. Coba tak lihat sendiri nggih. Nah itu seperti itu ya produknya. Ini anti glare LED-nya, kita perjelas. Ini ada logonya Intel Celeron. Ini generasi yang terbaru ya, 11 ya. Dia yaitu logonya beda dengan logo yang kemarin ya. Ini adalah 4500. Ini ada logo Asus dan barcode-nya. Ini ada iCare ya. Coba nanti hasilnya seperti apa. Ini menurutnya adalah anti goresan, karena awet dan tidaknya itu ketika sudah jangka panjang Mas. Jadi kalau belum jangka panjang ini belum bisa dikatakan kualitas produknya awet. Tapi ini kalau dalam wacana adalah sudah standar militer ya. Ini standar ujinya yaitu suhu cuaca iklim sangat kuat ya, sudah diuji di laborat. Apakah benar ya kawan-kawan ya? Ini tunggu di waktu aja. Coba ditekuk Mas, itu untuk produknya bisa ditekuk enggak? Mentok. Bisa. Ini ada keterangannya 180. 100-nya adalah sampai 180. Coba kita lihat di situ. Nah, itu ada 180 ya, teman-teman ya. Coba ini untuk masalah konektivitasnya bisa didekatkan ke sini Mas. Nah, ini ada HDMI, terus ada USB. Ini Type C ya. Type C. Untuk ini apa? Casnya, charger masuk di situ. Ini pengunci ya, kalau aman ya, kalau jual beli atau mungkin mau display, ini ada dimasukkan kuncinya di sini ya. Terus kemudian untuk kanan ini apa ini? Tombol powernya di sini ya. Di sini terus ini ada untuk audio ya kan. Audio volume juga di sini kayak ada penutupnya ya. Penutupnya MMC ya, itu ada di situ. Terus itu ada USB LAN kabelan ya. Jadi jumlah USB-nya ada 2 ini Mas. Ini seperti itu. Satunya apa ini Mas? Itu belum tahu itu ya. Nanti coba kita cari tahu. Ini adalah. Nah ini coba kita lihat dari webcamnya. Ada penutupnya ya, kayak di Lenovo itu ada dibuka ditutup. Oke. Slim ya Mas. Cukup slim. Dan RAM-nya di sini adalah 4 GB dan DDR4 tanam. Ini tidak bisa di-upgrade. Jadi katanya bahannya itu sangat kuat terhadap goncangan, lebih kuat ya. Kalau untuk pelajar-pelajar yang suka mobilitasnya tinggi, ini desain grafis, untuk desain juga bisa. Cuman kalau untuk video kita perlu pengujian. Nah, ini pengujian. Jadi nanti apakah ini bisa digunakan untuk editing atau coba nanti kita lihat benchmarknya ya. Ini 4500 itu apakah bisa ya nanti, karena juga yang 4000 aja bisa. Udah pernah studi belajar ini, katanya bisa di-upgrade SSDM tuh Mas. Oh iya bisa. Ini adalah bisa di-upgrade SSDM karena di sini bawaannya adalah eMMC 128 dan bisa di-upgradable ke SSDN2 karena sudah ada slotnya. Betul ya. Ini adalah yang ya ada. Berarti kalau beli laptop di sini SSD bisa langsung dipasangkan free juga. Tapi masalahnya itu bisa garansinya jalan enggak. Iman-iman ya kan ya. Itu karena juga kalau nggak rapi nanti mungkin kita akan menanyakan ya. Tapi kayaknya kalau cuma upgradable saja tidak berpengaruh ke garansinya ya teman-teman. Harus rapi, harus ke ahlinya. Jadi kalau teman-teman buat beli, mending minta bantuan di toko-toko terdekat atau teknisi yang sudah profesional ya teman-teman ya. Ini adalah teknologi di generasi yang sekarang, yaitu Jasper Lake. Dan teknologi ini ya Mas, kalau Anda tahu itu adalah lebih tinggi dari
seri X441MA. Kemarin itu kan N4000. Nah, ini 4500. 4000 lebih tinggi. Ini GGR-nya yang kemarin masih ingat, up-nya sampai 26. Harganya ini sekitar 5 juta naik turun. Nah, ini saya nggak berani mengasihkan secara pasti karena di era sekarang ini banyak yang mengeluh ya. Intinya cari barang itu sulit, mahal. Mungkin bukan karena gimana ya, bukan karena nggak bisa beli, tapi nggak enak sama tamu ya Mas. Nanti kalau di YouTube kok ada yang tanya Mas harganya, langsung saja nanti di YouTube di video ini ada nomor WA di link tanya langsung ya. Atau Bukalapak bisa. Komentar mungkin terbaca semua, kita nggak berani ngasih tahu harganya. Ya, tapi seperti itu. Nomor WA yang sudah tertera di video jangan bisa. Tapi ini kurang lebih adalah 5 juta, bisa naik bisa turun karena pengaruh dolar juga ya. Tidak tampilan samping belakang tadi. Belakangnya. Nah, seperti itu. Itu bukan cat ya Mas ya? Bukan. Dia agak miring kan Mas? Oh, berarti itu awet Mas itu. Kalau yang cat itu biasanya kurang tuh karet ya. Aman. Kalau bentur aman. Benturan aman ya. Ini ada tambahan inovasi untuk pelindungnya di sini. Biasanya itu ada backlight nggak? Nggak ada ya? Backlightnya harus perlu ini. Coba lihat dulu Mas. Nah, ini kalau ada backlightnya pasti ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Tombol backlightnya nggak ada ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat chargernya. Ini ada garansi. Kelengkapan dari kelengkapan dari sini. Ternyata ada tasnya tersebut. Oh, soft case ya. Biasanya ada tasnya di belakang kardusnya. Ya, sebentar. Terus kita buka. Oke ya, kita buka ya. Ini adalah tadi tasnya Mas. Oh, tasnya belum. Di belakang ini. Nanti nggak akan kita bongkar. Ini masih segel, masih. Pokoknya ada tasnya. Tasnya bentuknya kayak apa? Apa perlu diperlihatkan? Nggak usah ya. Selayaknya tas netbook aja biasa. Coba ini mungkin softcase atau tas, penasaran Mas. Tas Mas. Tas ada cangkrongan enggak? Oh, ini softcase apa namanya? Atau? Tas kayak. Tapi nggak ada nggak ada apa nih? Nggak ada cangkrongan nih ya. Oke, dimasukkan lagi. Jadi kita uji nanti performanya. Kalau tertarik bisa pesan di kita juga atau cari yang terdekat ya, toko-toko terdekat. Ini berapa ampere? Casnya 2,37 ampere. 2,37 ampere. Berarti ini 2,37 ampere. Oh, lebih tinggi dari S200MA. Kemarin kayaknya lebih tinggi ini ya. Kemarin sebenarnya dia 1,7 Mas. Yang ini 2,37. Berarti kalau ampernya tinggi biasanya performanya bagus Mas. Maaf berisik ya, ini pinggir jalan. Intinya kalau ampernya tinggi biasanya performanya bagus. Coba nanti lihat ini garansinya, kartu garansinya itu di situ. Udah. Ini resmi seluruh Indonesia dan langsung aja kok mau misal ya nanti ya, tak foto dulu. Langsung dinyalain, ini ada bawahnya Windows. Oke, agak telat ya nyalanya tadi. Sempat khawatir juga. Ini nggak apa-apa, refleks ini Mas. Sempat khawatir juga. Waduh, beli baru ya. Ini kita nguji di sini ya teman-teman ya. Jika banyak peminat, kita banyak kulaannya. Di sini ceritanya kan kita nguji. Korban lah kita. Kalau dikasih sponsor ya mau. Ini adalah. Mungkin butuh menitan atau enggak? Nanti aja ya. Tapi rata-rata kalau laptop baru itu memang mempersiapkan. Tapi ini MMC ya, MMC. Nanti. Nampaknya lumayan agak cepat ada ya. Windowsnya Mas. Sudah ada ini Mas. Sudah ada Windowsnya ini. Itu adalah Asus ya, seri yang terbaru 12 in, sudah DDR4 dan teknologinya tinggi. Coba Mas tak dekatkan. Nah ini ya. Jadi semoga saja vlog kita bermanfaat. Nggak begitu jelas ini ya. Nanti bisa dikasih spek di videonya. Oh ya, nanti tak kasih spek di videonya.
lumayan waktunya ya. Jadi kalau beli kita langsung ini program, jadi kita program intinya tinggal bawa aja, jadi prosesnya cepat, nggak usah nunggu lama-lama ya. Mungkin kita nanti kasih tahu standarnya, kita kasih Corel Draw Photoshop di sini. Jadi mungkin kita coba juga, karena ini Intel HD, kita kasih Premiere seperti biasa, agak lama nggak apa-apa, yang jelas lengkap. Atau mungkin Filmora mas ya, nanti bisa dimasukkan di sini, atau mungkin Filmora ya. Tetap dukung channel kita ya, supaya berkembang. Intinya dengan semakin teman-teman mendukung, kita jadi semangat ya bikin konten-konten seperti ini ya. Dan ini adalah untuk pembelajar ya, jadi kelasnya bisa dibilang ini adalah entry level ya teman-teman ya. Asus. Nah ini supaya lebih ringan ya, kita matikan yang jelas di sini ya. Ini misal mengaktifkan lagi bisa ke settingan. Iya. Jadi kalau yang apa ya, yang 14 in rata-rata 2 tahun ya. Flip, slim, book, nah itu rata-rata 2 tahun. Kalau yang ini adalah 1 tahun ya untuk yang 12 in. Sudah muncul. Oke, background awalnya seperti apa ya. Dan ini dalam majalah sudah dipercaya sejak tahun 2013 nomor 1. Berarti ini menurutmu istimewa enggak mas? Nomor 1 istimewa ya. Kita akan terapkan. Oke ya, sudah selesai ini. Ada gambar planet ya. Kayak planet apa ini? Mars atau bumi apa bulan apa. Yang jelas ini seperti ini ya wallpaper awalnya. Oke. Ini adalah bawaan dari Asus, bisa dilihat. Kita lihat. Nah itu masih partisi 1 mas, 128 ya. Ini screenshot mas. Tuh adalah spesifikasinya, coba kita lihat dan tolong di screenshotkan. Nah kita dekatkan ya, nanti screenshot. Itu adalah dengan screenshot mas. Intel Celeron N4500 ya, dia 1,1 dual CPU. Dia up-nya itu tidak bisa dilihat, nanti kita kasihkan referensi cantumannya. Dia adalah sampai, sebentar mas, dia adalah up-nya sampai ke 2,6 GHz. Kemudian untuk memorinya dia adalah tanam, yaitu 4 GB DDR4. Terus displaynya kita lihat. Oke, nah screenshot dia adalah dengan UHD ya teman-teman ya. VRAM-nya 128 dan share-nya sampai 2 GB ya. Anggap aja itu 2 GB. untuk masuk ke lebih jelas. Ini harddisknya. Penyimpan bukan harddisk ya. Media penyimpannya dia menggunakan eMMC. Kita lihat di situ print screen mas, itu di situ tampak 116 ya. Kalau dalam data adalah dia 128, tadi yang terbaca adalah 116. Oke ya teman. Nah ini langsung kita akan uji benchmarknya. Belum diprogram dulu seperti apa. Ini adalah dari laptop Asus. Bentar. Nah, udah dimodalisasi, diulangi. Oke,
kontra LTDL, sebentar ya Pak. Iya. Ini buat pembelajaran yang ada di Indonesia biar melihat. Ya teman-teman ya. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau dalam wacanya ini adalah sampai up to nya 2,26. Coba itu sampai enggak? Oh belum. Itu nyatanya 1,48 ya. 149 itu nggak bisa sampai 2,26. Ini kita dekatkan. Agak blawur, agak cetok. Nah, udah jelas ya teman-teman ya. 1,53. Jadi ini warnanya internet itu belum benar. Ya maksudnya benar, tapi kalau untuk pengujian sesungguhnya dia hanya sampai ke 1,5 GHz ya teman-teman ya. Untuk pengujian render ya. Coba seri ini apakah lebih bagus dari Intel N4000? Karena ini serinya di atas sih. Dia RAM-nya memakan 2,9 ya, atau bisa dibilang 3 GB ya. Untuk penimpanannya dia 0% ya. Untuk GPU-nya dia Intel UHD-nya 1%, itu bisa dilihat. Itu pergerakan gigahertz ya, di bawah bisa dilihat ya teman-teman. Ya, ini bisa dilihat pergerakannya 1%, 1,56 GHz. Untuk thread-nya dia 1,467 ya. Ini adalah di spek seperti ini ya teman-teman ya. Intel Celeron N4500 dual core, dual thread 1,12 GHz. Dia adalah Windowsnya adalah 10. Dia di sini terbacanya 8 Windowsnya ya. Tapi ini adalah Windows 10 ya teman-teman. Jadi ini pengujian kita adalah real, jadi nggak dipotong-potong, ini jelas real ya ini. Agak lama ini ya. Kayaknya lama ini. Ini pertama diuji ya teman-teman ya. Apakah namanya angka itu mesti lebih baik? Tadi kita penasaran, harusnya ini lebih baik ya teman. Tapi coba kita lihat. Ini ada thread-nya 2, jadi dia rendernya 2, jumlahnya 2. Jadi kalau dia misalnya di bawah 90, berarti kalau dia dikompetkan dengan AMD A49128, 9125, Google 9125. Nanti kita lihat nilainya ya, karena yang di AMD 9125 kita sudah pernah menguji, yaitu nilainya adalah 90 sampai 95 ya. Apakah nilainya? Mufid ngapus ya dari ini. Coba tak. Sedikit. Kenapa masukkan tadi? Masukkan apa? Rano? 11. Tuh. Itu Semua tolong atus sampai besok wae. apa nih? Mau kan kamu tolong atus sampai Samsung aja. Oh ya, gua. Patungan. Kita balik. Ya teman-teman ya,
Itu bisa dilihat lama, cukup lama. Jangan mau nilai apa ya, monggo. Yang jelas dari segi fisik casingnya sudah bisa dilihat keren ya. Untuk mungkin ini atau tidak memakai SSD atau gimana ya, yang jelas di MMC ini juga enggak apa ya, enggak makan banyak tadi ya kan kawan ya. Itu bisa dilihat di apa kinerjanya itu. Nah, di sini ini eMMC-nya 2%, 0%. Dia adalah kecepatan di CPU-nya ya, teman-teman ya. Jadi prosesor yang di produk Asus dengan Jasper Lake ini dia tidak sampai 2,8 ya teman-teman ya. Kalau di googling ya dia 1,1, up-nya 2,8, tapi di sini faktanya dia 1,5 ya. Oke, sudah hampir selesai, 1 2 3 4 5 5 4 4 3 2 1. Oh, 102. Berarti bisa dibilang ini adalah kalau dibandingkan dengan Intel N4000 bagus mana? Bagus Intel N4000 ya. Ini tapi istimewa 102. Jadi dia adalah mengungguli dari kinerja AMD A4 9125. Teman-teman bisa dilihat dari video kita sebelumnya ya, pertarungan antara S441MA melawan S441BA. Ini adalah dia adalah 102. Kalau yang di S441BA itu dia mendapat sekitar 90 sampai 95. Ini adalah kinerjanya, benchmark nilainya adalah mendapat 102 CB ya, istimewa ya teman-teman ya. Itu kita dekatkan, itu adalah 102 CB ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, jelas ya teman-teman ya. Dia adalah 102 CB ya. Ternyata dia lebih baik dari AMD A4. Oke. 9125.